Beli saham gampang, jual saham gampang, nyimpennya yang susah, apalagi kalau lagi untung. Karena kalau nyimpen pas lagi nyangkut, semuanya bisa. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana kita bisa membeli, menyimpan, dan menjual saham dengan sistematis agar kita bisa memaksimalkan keuntungan ketika saham itu bullish ataupun ketika dia sedang dalam swing trading. Bersama saya, Rio Rizaldi. Thank you untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum, buruan subscribe karena kita akan memberikan video-video edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Satu video, berjuta manfaat. Well, teman-teman, jadi kenapa sih kita sering mengalami bahwa ketika kita sudah membeli saham dan harga sahamnya naik, kita pengennya buru-buru jual? Nah, jadi ada sebuah psikologis yang mungkin teman-teman perlu tahu di sini bahwa kita sebagai trader, kebiasaan kita itu sebenarnya adalah buy low, sell high. Buy low, sell high. Sama seperti di luar sana, pedagang barang, ya kan? Atau teman-teman yang di sektor properti atau di lain-lainnya gitu. Pada dasarnya teman-teman membeli sesuatu dengan harga yang lebih murah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Dan semuanya ada takarannya. Nah, di pasar saham itu juga kebawa psikologi seperti itu. Apalagi kalau teman-teman melihat dalam 1 tahun atau dalam sebuah periode pergerakan harga saham, pada dasarnya saham itu lebih banyak itu sideways-nya. Sideways, jadi sideways itu ya nggak terlalu banyak kemana-mana, naik turunnya dalam sebuah range. Dan setelah itu ada fase tren. Tapi tren ini kebagi dua. Trennya kebagi dua bahwa yang pertama adalah tren naik, sisanya adalah tren turun. Jadi ketika kita bisa bilang let's say 60-70% dalam satu periode itu saham bergerak sideways, maka sisanya 40% itu akan kebagi dua antara uptrend ataupun downtrend, tergantung dari story saham tersebut, kinerja keuangan perusahaan tersebut, dan lain sebagainya macamnya. Jadi kita menghadapi bahwa cukup sering kita melihat harga saham yang naik, turun lagi, naik, turun lagi. Dan ketika kita menemukan sebuah saham yang ternyata bergerak bullish, yang terjadi adalah kita terbawa skenario ataupun psikologi untuk saham yang naik buru-buru dijual deh. Kenapa buru-buru dijual? Karena takut nanti turun lagi. Nah, jadi teman-teman, jadi kita perlu mengerti di sini bahwa apa? Kita perlu mengerti di sini bahwa ketika kita menganalisa atau membuka grafik sebuah saham, pada dasarnya ketika kita bicara beli, jual, simpan, kita harus melihat grafik, kita harus mempelajari analisa teknikal. Maka saham tersebut terbagi menjadi pada dasarnya 3 fase. Fase sideways, let's say ini sekitar 60-70%. Ini sideways. Sisanya apa? Kalau nggak sideways, bisa uptrend, bisa downtrend. Jadi di sini, ketika uptrend, ataupun ketika downtrend, ini porsinya hanya 40 hingga sebenarnya 30%. Itu pun dibagi dua, teman-teman. Itu pun dibagi dua. Ada saham-saham yang 30-40% itu ya naik terus. Tapi ada juga yang naiknya hanya porsinya 20%, tapi sisanya malah downtrend. Nah, di sini kita perlu memahami dulu bahwa apa? Agar kita tidak kesulitan dalam membeli dan menyimpan saham yang untung, maka kita harus tahu bahwa perasaan bahwa susah banget menyimpan saham yang sedang untung adalah ketika fasenya lagi naik. Karena ketika lagi sideways, kita nggak merasa kesulitan apapun. Kenapa? Ya di atas tinggal sell, di bawah tinggal buy. Yang menjadi sulit adalah ketika dia lagi sedang uptrend, di mana ketika kita sell di sini, kita antrinya di bawah, yaitu di level lamanya. Nah, itu membuat kita tidak bisa menyimpan saham tersebut selama dan sepanjang mungkin. Nah, gimana caranya agar kita bisa beli saham dengan gampang, jual saham profit taking dengan gampang, dan nyimpen, mampu simpan dengan lama dan gampang. Di sini kita harus mengerti bahwa apa? Kita di sini harus mengerti bahwa kita harus tahu saham yang sedang kita analisa trennya bagaimana. Apakah saham yang sedang kita analisa ini trennya sedang sideways atau dia berada di awal fase sideways atau dia sedang uptrend, sedang
melaju. Jadi setiap hari itu ada kenaikan-kenaikan yang lebih signifikan daripada penurunan. Kalau kita melihat bahwa saham yang sedang kita buka grafiknya, yang ingin kita beli, sedang berada di awal fase sideways. Teman-teman harus ingat di sini, ketika sebuah saham berada di awal fase sideways, itu support cenderung selalu naik seperti ini. Maka kita harus sudah punya pemikiran untuk buy and hold di sana. Karena buy and hold ini cukup sulit dilakukan ketika saham itu bergerak uptrend, karena ketika kita buy and hold di saham yang sideways, which is itu adalah 60-70% dari sebuah periode, kita akan merasakan bahwa buy and hold itu nggak ada gunanya. Buy and hold itu akan membawa saya dari untung turun lagi, untung BEP. Jadi nggak ada gunanya. Nah, itu yang menjadi mental block kita untuk bisa buy and hold ketika sahamnya sudah uptrend. Membuat kita jadi sulit untuk menyimpan. Ingat ya teman-teman ya, beli saham gampang, jual saham gampang. Teman-teman coba lihat berapa banyak saham yang sekarang itu multi-bagger. Dulu pernah kita punya. Dulu saya pernah punya loh di harga 200, sekarang harga 1000. Saya udah nggak punya. Di 220, saya udah jual. Nah, kalau teman-teman sering merasakan atau pernah berpikir tentang hal tersebut, maka masalahnya ada di mengidentifikasi tren. Jadi, teman-teman, untuk mensimplify semua ini, ketika kita buka grafik saham, ketika kita mendengar sebuah story sebuah saham, atau kita melihat laporan keuangan sebuah saham, Anda harus buka grafiknya, dan Anda harus melihat apakah saham ini sedang berada dalam fase sideways, atau dia berada dalam fase awal tren naik, atau dia sedang berada dalam tren naik. Jadi poinnya di sini adalah apa? Poinnya di sini adalah ketika sebuah saham sudah minimal sudah berada dalam fase awal tren naik, kita harus buy and hold. Nah, untuk buy and hold, kita bisa yakin kalau kita mengerti posisinya. Bahwa ada peningkatan support yang bertahap, semakin lama semakin tinggi. Higher, low, istilahnya seperti itu. Nah, kita harus buy and hold. Dengan demikian, kita menyimpan saham yang berpotensi uptrend. Nah, ketika dia bergerak dalam tren naik, yang harus kita lakukan adalah mencermati bahwa trennya ini masih berlangsung dan koreksi-koreksi yang terjadi pada saham tersebut itu masih lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Jadi istilahnya adalah higher low. Nah, teman-teman, disitulah cara bagi kita untuk bisa lebih mudah menyimpan saham yang uptrend. Nah, dengan kita mengerti tren, fase di mana harga saham tersebut berada, kita bisa tahu bagaimana kita menyimpan saham tersebut. Kebanyakan orang, kebanyakan trader, banyak sekali yang membeli saham di area support. Ternyata dia juga tidak uptrend lagi, tidak sideways, malah jadinya downtrend. Ini cukup banyak. Teman-teman coba dilihat di video kami sebelumnya, cara mengundang minat beli, gitu, bahwa banyak sekali pembeli melakukan pembelian di area support. Tapi ketika sahamnya itu downtrend, ini disimpan terus. Nah, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya buy and hold itu membuat sebuah trauma tersendiri bagi para trader. Padahal idenya adalah investasi jangka panjang itu harus simpan lama, buy and hold. Tapi ketika kita melakukan buy and hold di saham yang salah, di periode yang salah, atau di tren yang salah, buy and hold ketika sideways, atau buy and hold ketika downtrend, maka kita merasa bahwa beli saham itu simpen jangan lama-lama. Kenapa? Udah beli, naik, turun lagi, mendingan saya jual cepet-cepet. Beli saham itu jangan simpan lama-lama. Saya udah beli di bawah, naik, turun lebih dalam. Naik, turun lebih dalam. Padahal dia tuh sedang downtrend di sini. Nah, jadi itulah cikal bakal kenapa nyimpen saham ketika untung itu sulit. Karena Anda bisa lihat di sini secara persentase kejadian sideways dan downtrend itu otomatis lebih banyak daripada kejadian uptrendnya. Jadi, teman-teman, bagaimana caranya agar kita bisa beli saham dengan sistematis, jual saham profit taking dengan sistematis,
dan bisa nyimpen, karena nyimpen itu kunci dari keuntungan, bukan? Nyimpen itu adalah kunci dari return multi-bagger, bukan? Nah, kita harus pastikan bahwa saham yang kita beli setidaknya berada di awal fase bullish atau sedang berada di fase bullish. Ketika itu yang terjadi, maka menyimpan saham untung tidaklah sesusah apa yang kita pikirkan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan tulis di kolom komen bagaimana Anda punya pengalaman mengenai membeli, menyimpan saham, tapi menjualnya itu kecepatan. Terima kasih.